adalah dia spesifik untuk membuka jalan nafas atau sebagai bronchodilator. Dia fungsinya adalah membuka jalan nafas. Nah, yang satunya itu ada yang namanya pulmicort. Tulisannya P U L M I C O R T. Nah, kalau yang pulmicort itu nanti fungsinya dia untuk melegakan pernapasannya atau meringankan sesaknya. Bisa dipahami? Tadi Ventolin untuk apa? Membuka jalan nafas. Oke, kalau pulmicort? Oke, dengan pernapasan karena sesak ya. Oke, ada juga ini obat batuk bisolvan. Tapi nanti jangan coba-coba obat batuk lain juga digunakan untuk uap ya. Ini bisolvan. Ini bisa digunakan untuk uap atau inhalasi. Jadi si nebulizer kan memasukkan obat melalui inhalasi ya, melalui uap. Ini bisa dipakai. Untuk ini kan obat batuk. Dosisnya ini untuk dewasa adalah 1 cc atau sekitar 10 tetes. Jadi ini bisa ditaruh di rumah nih kalau misal keluarga dengan asma, dia kan harus memiliki pertolongan pertama ya kalau dia memiliki asma. Selain itu, apa namanya inhaler, dia bilang inhaler semprot ya. Itu adalah pertolongan pertama. Baru nanti kalau dia masih sesak akan dilakukan menggunakan nebulizer. Kan karena inhaler itu kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini kan nggak mungkin ya, dia akan dibawa kemana-mana karena ini gede. Oke. Oke, kemudian ada juga pasien itu yang dia hanya menggunakan NaCl. Tahu ya NaCl? Tahu Ibu. Kalau dia untuk NaCl itu dia hanya untuk mengeluarkan dahak. Jadi sebenarnya si nebul ini kalau ditanya mahasiswa nih ya biasanya ditanya nebul habis ngapain dek? Nebulizer Bu, untuk apa? Dia pasti akan bilang untuk mengeluarkan dahak. Padahal bukan itu. Pasti dia untuk membuka jalan nafas. Baru kalau jalan nafasnya terbuka, secara otomatis dahaknya akan keluar, ya enggak? Pernah lihat pasien asma? Suara nafasnya apa? Oke, namanya apa? Mengi. Mengi atau apa nama medisnya? Apa? Apa? Wheezing. Wheezing ya. Jadi suara nafas pasien asma adalah wheezing. Oke. Kalau semisal itu kan kalau suara nafas pasien asma. Kalau pasien itu ada sekret, dia batuk, suara nafasnya apa? Biasa ada sekretnya, ada batuk, otomatis kan ada dahak di tenggorokan atau dia di paru-paru ya, sekret. Ada apa? Suara nafasnya apa nih kalau kita auskultasi? Ronki tulisannya. Apa? Ronki, suara nafas pasien yang dia mengalami batuk atau di tenggorokan atau di paru-parunya dia ada sekretnya, pasti suara nafasnya adalah ronki. Kalau kita nih orang normal, suara nafasnya apa? Apa? Suara nafas orang normal apa? Vesikuler. Kalau orang seperti kita ini normal kan, suara nafasnya adalah vesikuler. Jadi nanti bunyi nafas tuh beda-beda namanya. Sudah belajar diagnosa? Diagnosa keperawatan sudah belajar ya? Kalau semisal ibu kasih kasus kayak gini nih, ada pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. RR-nya adalah 26 kali per menit. Tampak terengah-engah. Hasil pengkajian menunjukkan adanya retraksi dinding dada. Diagnosa keperawatannya adalah apa? Gangguan pola nafas. Ada yang lain? Pola nafas tidak efektif. Ada yang lain? Setuju? Setuju nggak? Kalau enggak apa? Ada yang punya jawaban lain nggak? Enggak? Oke, bener ya. Jadi pola nafas tidak efektif. Kenapa? Kenapa pola nafas? Kenapa? RR, oke. Ada lagi? Yang spesifik apa? Karena bukan hanya pola nafas yang RR-nya pasti akan tinggi kalau dia sesak nafas. Apa? Yang spesifik ke pola nafas? Terdapat retraksi dinding dada, pasien tampak terengah-engah. Jadi polanya, cara dia bernafas, kuncinya itu. Kalau diagnosanya pola nafas tidak efektif, berarti dia ada retraksi atau ada pernafasan cuping hidung atau dia tampak terengah-engah dari cara dia bernafas yang abnormal.
itu adalah kelelahan. Bisa dipahami ya? Jadi nanti nggak salah lagi ya, karena soal hukum itu semuanya kasus deh. Karena yang dikaitkan dengan kasus. Terus kalau kasusnya kayak gini, ada pasien masuk rumah sakit dengan keluhan batuk dan sesak nafas. RR-nya adalah 26 kali per menit. Tampak sekret yang susah untuk dikeluarkan. Pasien akan dilakukan tindakan nebulizer. Diagnosa keperawatan yang tepat adalah tidak efektifan jalan nafas. Oke, ada yang lain? Apa? Kalau ada sekret, biasanya ada sekret yang susah dikeluarkan. Apa diagnosanya? Bersihan Jalan nafas. bersihan jalan nafas. Lebih tidak efektifan bersihan jalan nafas. Kalau dia kaitannya dengan sekret yang susah dikeluarkan, berarti kan jalannya ada kotoran, jalannya yang bermasalah. Jadi dia bersihan jalannya yang kita tentukan diagnosanya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada satu lagi yang biasa jadi pengucapan, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, sama satu lagi. Ini gangguan pertukaran gas. Sudah bisa menentukan belum kalau yang gangguan pertukaran gas itu yang seperti apa? Ada yang sudah paham? Jadi kalau dia diagnosanya gangguan pertukaran gas, di situ pasti ada hasil analisa gas darah. Atau kalau kalian gampangnya itu nanti ada unsur kimianya, HCO3, PaCO2, PaO2. Itu pasti dia adalah gangguan pertukaran gas. Nanti praktikumnya akan dapat di semester 7 di keperawatan kritis, analisa gas darah. Kan karena kalian belum dapat, jadi sementara ini lihatlah kalau misalnya ada unsur kimia yang nggak normal, PaO2, HCO3 kayak gitu, berarti itu pasti diagnosanya adalah gangguan apa? Pertukaran gas. Ingat-ingat ya, itu ada diagnosa yang pasti akan keluar saat kom atau saat kalian ujian kayak gitu. Karena nanti kalau ujian, apalagi keperawatan dewasa ya, keperawatan dewasa itu nanti soalnya semua kasus. Rata-rata adalah diagnosa keperawatannya apa, tindakan yang tepat apa, kayak gitu-gitu. Jarang kalau soalnya adalah pengertian apa, tanda gejala itu enggak. Itu hanya untuk pengetahuan kalian, untuk bisa melakukan tindakannya apa, diagnosanya apa, gitu ya. Jadi nanti jangan, ya insya Allah gak salah lagi ya. Ini cara pakainya, ini sangat gampang. Ini tinggal kita hubungkan ini ke sini. Jadi ini ada lubangnya ya. Ini, kemudian ini kita taruh di sini. Kemudian ini tinggal kita buka. Ya, kita tinggal buka ini. Kemudian ini kebetulan udah ada isinya ya. Harusnya ini bisa kita isi. Bisa dengan pentolin. Ini cara bukanya tinggal dipotek ya. Nanti jangan bingung kalau di rumah sakit bukanya sudah nggak bisa. Ini tinggal diplek aja, ini akan terbuka. Begitu juga nanti yang pulmicort. Kalau pulmicort nanti dia bulat, tapi kayak gini juga kemasannya. Jadi tinggal dia dipotek, kemudian ditaruh di sini. Gitu. Nah, ada yang pasien itu harus dicampur dengan NaCl, ada yang tidak, tergantung. Kalau pasien itu hipersensitif, berarti dia harus dikasih NaCl. Nanti biasanya dokter yang akan menentukan dia kasih NaCl apa enggak. Makanya kita harus tahu kenapa kalau dikasih NaCl, karena dia hipersensitif gitu ya. Jangan sampai kalau kan kembali dikasih NaCl kata dokternya, itu kan kayak enggak ya ada ilmiahnya sama sekali ya. Jadi kita harus tahu alasan dilakukannya itu apa, tujuannya kenapa harus begitu. Gitu. Terus kemudian ini tinggal pastikan ini sudah kencang ya. Kemudian kita hubungkan dan ini tinggal dicolokkan aja. Ini dicolokkan ke arus listrik. Kemudian yang ini kita colokkan ke sini. Nanti alat apapun alatnya pasti prinsipnya adalah sama. Ada yang tempat untuk nyolokin ini dan ini pasti dihubungkan ke arus listrik. Jadi jangan bingung. Pastikan sudah terhubung arus listrik karena ini biasanya kok nggak hidup-hidup ya karena belum dicolok gitu ya, karena grogi ya kalau mahasiswa itu kalau pas orang. Dihidupin dulu. Sudah keluar asap ya terlihat. Kalau sudah keluar, tapi tetap dihidupin ya. Ini saya matiin karena bisik. Kalau sudah keluar asap, kita baru pasangkan ke pasien. Jangan sampai kita sudah pasangkan baru kita uleki. Nanti pasiennya kaget ya. Gitu. Jadi kita pastikan dulu pasien sudah kita kasih tahu kalau ini sudah terlihat, terus kita pasangkan. Saat memasang apa yang harus diedukasikan ke pasien? Dan tahu. Jadi kita beritahukan, ini misalnya orang dewasa ya. Kita beritahukan kepada pasien, Pak,
kita akan pasangkan uap ya, namanya uap. Kalau kita nggak mungkin bilang nebulizer, dia nggak tahu ya uap atau asap gitu, asap kendaraan kali ya, asap gitu atau uap. Kita akan lakukan asap ya Pak ya. Nanti Bapak silahkan tarik nafas yang panjang. Jadi kita ajarkan untuk kayak gitu sesering mungkin, karena obat ini akan masuk melalui inhalasi atau melalui saluran pernapasan. Iya, jadi dia harus dihirup. Jangan sampai kita nggak berikan edukasi terus dia cuma diem nafas biasa dia, itu nggak akan efektif gitu ya. Jadi kita berikan edukasi itu untuk dia menghirup sebanyak mungkin supaya obatnya juga masuk secara efektif. Bisa dipahami ya? Oke, terus memasangkannya terus ke muka ya. Hiduplah orang dewasa ya ini ya. Ini hidung dan mulut dia harus kemasukan semuanya. Jadi pastikan hidung dan mulut semua tertutupi oleh alat ini. Boleh di atas kepala atau di atas telinga atau di bawah telinga, tergantung kan ukuran kepala orang beda-beda ya. Yang penting ini adalah di hidung, kemudian ini menutupi mulut gitu. Jangan sampai pasien itu aneh-aneh di rumah sakit itu, jangan sampai pas udah diuap tuh dia cuma gini aduh banget ini ngopol ya, ini nggak ngapa-ngapain ya, nggak efektif ya. Jadi dia harus terhirup, makanya dia harus menutupi hidung dan mulut. Nah, kalau semisal di situ ada keluarganya, kita bisa pesankan, Bu, nanti kalau alat ini obatnya sudah habis, dia justru memantau ini sudah habis, nanti silahkan lapor ya, karena ini nggak akan mati walaupun obatnya sudah habis. Karena tetap hidup terus kayak gini ya. Kalau habis kan nanti udah nggak ada asapnya, tapi dia akan tetap hidup gitu. Jadi jangan sampai ini tetap hidup terus. Jadi kalau sudah habis, kita edukasi ke pasien, keluarga pasien untuk mencet bel. Itu kalau ada keluarganya yang dia bisa mengawasi untuk pasien itu tidak dicopot-copot ininya. Kalau pasien itu sendirian, datang sendiri misalnya, dia nggak terlalu kooperatif, kita bisa minta tolong, bukan minta tolong, kita bisa cek secara sesering mungkin si pasien itu, perlekatannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, sudah habis atau belum, gitu ya. Jangan sampai kita kecolongan ini sampai habis. Bisa dipahami? Oke. Hanya itu saja. Gampang kan? Tapi prinsipnya jangan sampai lupa, ini harus dihirup. Untuk waktu habisnya kapan? Ya tergantung sebanyak obatnya sebanyak apa yang masuk. Bisa 5 menit, bisa 3 menit sudah habis. Pasien itu nggak pasti dapat Ventolin, Pulmicort, NaCl, itu nggak pasti. Kadang dia hanya akan dapat 1. Makanya ada indikasinya. Kenapa harus 1? Kenapa harus 2? Harus 1 berarti mungkin dia dahanya hanya nggak bisa keluar. Berarti cukup dengan NaCl. Oh, kalau semisal dia itu hanya suaranya aja tapi dia nggak terlalu sesak, oh berarti bisa pakai Ventolin. Kalau dia hanya sesak, suaranya biasa aja, berarti dia bisa pakai Pulmicort. Kalau dia sesak disertai dengan suara nafasnya ada suara nafas tambahan atau wheezing, kemudian dahanya sudah susah keluar, ya udah dicampur aja. Jadi pahami ya? Jadi nggak masalah. Dan antara pasien satu dan pasien yang lain kan tentu beda ya. Kita memberikan tindakan kan berdasarkan respon pasien, ya nggak? Iya. Bisa dipahami ya. Terus nanti kalau semisal sudah selesai, ini bisa digunakan berulang kali untuk satu pasien. Ingat, untuk satu pasien. Jadi nggak boleh milih tangganya gitu, nggak boleh. Jadi ini untuk satu pasien. Biasanya ini kalau misalnya di IGD ya, ini nanti akan dibawa ke bangsal. Nanti untuk dipakai di bangsal. Kadang itu nanti akan dilakukan ini sterilisasi. Kalau dia harus pakai ini sesering mungkin ya, itu pasti akan dilakukan sterilisasi. Tapi kalau hanya 1 hari itu berarti enggak, ini bisa dipakai lagi. Itu prinsipnya, ini adalah bersih. Kalau dia sudah untuk satu pasien, nggak boleh untuk pasien yang lain karena satu pasien harus 1. Karena kan ini saluran pernafasan ya, apalagi masa pandemi kan ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ini itu menularkan penyakit kepada orang lain. Udah itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu Bu, habis